Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kembali kita pada pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita percaya dimanapun kita berada, walau kita saat ini sedang beribadah melalui online, tapi kita tetap percaya Tuhan hadir di tengah kita. Kita akan satu lagu pujian kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ajak dan penuh keagungan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih pada pagi hari ini kami memuji Engkau Tuhan dengan segenap hati kami ya Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh bertemu dalam ibadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar segala hormat, kemuliaan kami naikkan bagi nama Tuhan. Tuhan tolong kami akan melanjutkan untuk membuka dan membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberkati, mengurapi kami sekalian. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya kita semua berada dalam keadaan baik karena Tuhan selalu memelihara dan menjaga kehidupan kita. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan kesempatan pada hari ini untuk saya boleh melayani dalam firman Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya berikan judul adalah SMS, setia di masa yang sukar. Ya. Pembacaan firman Tuhan kita akan lihat dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masa yang sukar adalah masa yang tidak disukai oleh banyak orang. Hampir semua orang di dunia ini tidak ada yang suka dengan yang namanya masa yang sukar. Bahkan termasuk kita, orang Kristen atau anak-anak Tuhan sekalipun berharap kalau bisa jangan masuk dalam masa yang sukar. Kenapa? Karena masa yang sukar itu membuat tekanan dalam hidup. Ada hal yang membuat kita menjadi harus berpikir keras, melewati persoalan yang harus kita hadapi, dan akhirnya karena energi, pikiran, tenaga, sumber daya digunakan untuk mengatasi yang namanya masa sulit itu, maka akhirnya kita bisa menjadi kehilangan semangat atau turun motivasi dalam kehidupan ini. Bagaimana dengan keadaan kita hari-hari ini? Bukankah kita sedang menghadapi suatu masa yang sukar juga hari-hari ini? 1,5 tahun kurang lebih kita menghadapi pandemi akibat virus COVID-19. Ya. Ditambah dengan krisis ekonomi yang sebenarnya krisis ini adalah secara global akibat dampak dari pandemi tadi. Tetapi yang paling nyata adalah hari-hari ini mungkin yang berusaha merasakan sulit untuk bisa mendapatkan keuntungan. Yang bekerja tidak bisa bekerja dengan seperti normal, berjalan lancar. Ada peraturan kerja dari rumah, membatasi untuk perjumpaan, selalu mengikuti protokol kesehatan. Semua itu menambah ketekanan dalam kehidupan kita. Ditambah lagi mungkin kita merasa kebutuhan, biaya yang kita harus penuhi kehidupan sehari-hari bertambah besar. Ini akan menambah tekanan. Bapak Ibu, kita juga jangan lupa bahwa itu belum seberapa. Kalau kita membaca firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita akan ada bencana yang lebih besar lagi yang bisa saja datang dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita bayangkan sebenarnya, tetapi kita bisa melihat kondisi-kondisi di beberapa daerah yang mengalami bencana alam. Entah itu banjir, entah itu hal-hal yang mengakibatkan banyak korban jiwa, kerusakan tempat tinggal, harta benda, semuanya menimbulkan kerugian yang besar. Disitulah akan ada semua orang merasakan bahwa masa-masa yang sukar seperti ini. Dalam keadaan semacam ini, tentunya tidak gampang untuk mempertahankan iman. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kita tetap bisa memiliki daya tahan yang bagus agar kita bisa memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana pasien yang sedang sakit dimotivasi agar mereka memiliki hati yang gembira. Seperti firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Karena waktu mereka bergembira, ada hormon dalam tubuh yang meningkatkan daya tahan tubuh. Demikian juga pada hari ini. Saat kita menyadari kita ada di masa yang sukar ini, biarlah kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan agar kita memiliki daya tahan tubuh yang secara rohani kuat, sehingga
iman percaya kita kepada Tuhan tidak tergoyahkan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama adalah berdoa kepada Tuhan. Saya yakin semua orang Kristen, semua anak Tuhan tahu yang namanya berdoa. Tetapi kenapa hal ini menjadi satu hal yang disebutkan bahwa untuk kita setia di masa yang sukar adalah berdoa? Karena banyak juga orang Kristen yang salah berdoa. Banyak orang Kristen berdoa hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, kamu salah berdoa. Oleh sebab itu jangan sampai kita salah berdoa. Bagaimana supaya kita tidak salah berdoa? Berdoa yang benar di hadapan Tuhan adalah berdoa karena yakin dan percaya bahwa ada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Saya tertarik untuk kita membaca dalam Filipi pasal 4 ayat 6-7. Demikianlah firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berkali-kali firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Artinya Tuhan tahu sebagai orang percaya, anak Tuhan, menghadapi tekanan atau masalah dalam hidup ini, seringkali kita dilanda yang namanya kekhawatiran. Tetapi firman Tuhan telah datang dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa firman Tuhan ini mengajarkan supaya kita kuat, supaya kita bisa melewati setiap masa-masa yang sukar ini. Jangan kita khawatir. Memang tidak bisa disangkal, pasti ada kekhawatiran. Tapi bagaimana supaya kekhawatiran itu bisa kalah? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, dalam hal berdoa, permohonan, dan ucapan syukur. Saat kita berdoa kepada Tuhan, tentunya kita percaya akan kuasa dan kebesaran Tuhan. Saat kita berdoa kepada Tuhan, itu artinya menandakan posisi kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita sadar, kita ini perlu pertolongan Tuhan. Sehingga orang berdoa. Doa itu bukan solusi terakhir. Ini yang seringkali dilakukan oleh banyak orang. Mereka baru ingat Tuhan kalau sudah tidak ada jalan lagi atau jalannya buntu. Atau bisa juga kebiasaan-kebiasaan yang buruk adalah mereka menjadikan doa itu hanya digunakan saat mereka menghadapi kesulitan. Kalau tidak ada kesulitan, mereka senang-senang saja. Ini yang keliru, ya. Doa itu adalah bagaimana kita hidup percaya akan kehadiran Tuhan dan kita berbicara kepada Dia setiap waktu. Di mana kita datang dengan sikap yang hormat, takut akan Tuhan. Sehingga doa itu merupakan suatu gaya atau cara kita hidup di dunia ini sebagai anak Tuhan. Jadi kalau kita mengaku diri kita orang Kristen, anak Tuhan, maka doa itu bukanlah suatu perintah. Doa bukanlah satu keharusan. Tapi doa memang sesuatu yang memang mengalir dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang suka berdoa, suka berbicara kepada Allah, suka mendekat kepada Allah, suka memuji kepada Tuhan. Ya. Lewat doa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan lewat doa juga kita menerima terang jalan kehidupan kita. Sehingga kita tahu kemana kita harus pergi, yaitu kepada Tuhan. Sehingga kita tidak tersandung oleh hal-hal yang bisa membuat kita jatuh dan gagal dalam dunia ini dalam pengiringan pada Tuhan. Karena terang firman Tuhan yang mengajar kepada kita. Contohnya, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Contohnya, jangan iri kepada orang lain. Tetapi kita percaya kepada rencana dan kehendak Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa setia di masa yang sukar ini? Masa yang sukar itu bisa menarik manusia itu secara perlahan atau juga bisa secara cepat.
dari hadapan Tuhan. Ya. Masa sukar itu seringkali membuat manusia itu terfokus kepada masalahnya. Karena dia begitu berat menghadapi persoalan, sehingga akhirnya dia lupa hal-hal yang utama dalam hidupnya. Sehingga dia tidak melihat ada kesempatan atau cara yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita keluar dari masalah itu. Karena apa? Fokusnya kepada masalah. Sebenarnya seperti ini hanya ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Ketika ada kebakaran, ya, tentunya yang harus dilakukan adalah bagaimana memadamkan api. Tetapi bagi orang yang terfokus kepada masalah, maka ketika terjadi kebakaran dia hanya berteriak, kebakaran, kebakaran, kebakaran. Padahal sebenarnya daripada dia berteriak-teriak, sebenarnya dia bisa segera bertindak untuk melihat sekelilingnya. Kira-kira apa yang ada, yang tersedia, yang bisa digunakan untuk mematikan api yang menyala tersebut. Mungkin ada karung yang bisa segera dibasahi, atau mungkin ada sumber air yang bisa diambil, atau paling tidak bisa melakukan sesuatu, menelpon pemadam kebakaran. Apa saja yang bisa kita lakukan, yang tentunya lebih baik daripada seseorang itu berteriak-teriak. Saya berdoa dan berharap buat jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu juga demikian. Hari-hari ini punya masalah apa? Mungkin krisis ekonomi, mungkin penyakit yang terjadi, mungkin usaha yang sepertinya macet atau terpengaruh akibat pandemi ini. Daripada kita hanya mengeluh, daripada kita hanya berpikir kapan kita menunggu, kapan semua ini akan berubah keadaannya menjadi seperti apa yang kita inginkan, menguntungkan, baik dan sehat. Lebih baik mari kita berdoa dan kita melihat apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya percaya dalam pemeliharaan Tuhan, kita tidak pernah akan berkekurangan. Selalu ada yang Tuhan sediakan. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Ulangan pasal 3 ayat 18. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Kalau kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, itu kata-kata yang diberikan Tuhan kepada para nabi itu luar biasa. Begitu rinci, begitu lengkap janji Tuhan kepada umatnya. Dikatakan Tuhan sendiri berjalan di depan kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita ini berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang menjadi pemimpin kita. Kalau Tuhan yang jadi pemimpin kita, kita paling pasti aman. Sama, di dalam dunia ini juga demikian. Kalau kita mau menuju ke suatu tempat, maka siapa yang memimpin kita, kita harus percaya bahwa orang ini bisa memimpin kita di jalan atau di arah yang benar. Kita nggak mau ikut kepada orang yang memimpin arahnya kesasar atau berputar-putar. Dikatakan selanjutnya, bukan hanya memimpin di depan, Dia akan menyertai engkau. Ada di dalam kehidupan sehari-hari, katakanlah supir, dia nggak peduli lagi di belakang ini penumpangnya itu keadaannya seperti apa. Ada lubang, tancap gas saja, sehingga apa akibatnya? Tergoncang di belakang, nggak enak, pusing ya, goyang-goyang. Kalau kita naik mobil di mana pengemudinya atau yang di depan kita itu adalah yang tidak memikirkannya. Tapi kalau firman Tuhan ini yang kita baca, saya bisa membayangkan seperti ini. Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Memang kita sedang menuju dalam ke satu tujuan bersama dengan Tuhan, tapi Tuhan juga tahu bahwa kita itu perlu keadaan yang nyaman, keadaan yang baik, sehingga dikemudikanlah kendaraan kita ini dalam keadaan yang tidak banyak goncangan, dijauhkan dari begitu banyak goncangan yang bisa dihindari. Itu tandanya Tuhan menyertai kita. Artinya apa? Mungkin kita nggak sadar, bisa saja ada masalah yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan sudah jauhkan itu semua. Itulah tanda kebesaran Tuhan. Dikatakan Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau.
Jangan takut. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya sama Tuhan harus percaya 100%. Jangan pernah coba-coba sama Tuhan, karena Tuhan itu Maha tahu. Jangan pernah berpikir kita itu bisa membohongi Tuhan. Karena Tuhan itu bisa mengetahui sampai jauh kedalaman hati dan pikiran kita, yang manusia nggak bisa lihat. Sama orang kita bisa berpura-pura, pura-pura senang, pura-pura sedih, atau menutupi segala sesuatu. Tapi di hadapan Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, waktu kita percaya sama Tuhan, harus percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan percaya sama Tuhan setengah-setengah, percuma. Karena Tuhan tidak suka orang yang hatinya tidak percaya atau kurang percaya. Kunci supaya kita bisa menang atau setia di masa yang sukar adalah fokuslah kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kepada kuasanya, kepada perlindungannya, ikuti saja jalan-jalan dan kebenarannya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah andalkan Tuhan. Ya. Dalam masa yang sukar, sebenarnya kita tidak perlu mencari yang lain. Terlalu banyak contoh kehidupan kita sehari-hari. Begitu banyak orang di dunia ini mengandalkan apa yang ada padanya. Dia mengandalkan kekuatannya, mungkin posisi dia memiliki satu prestasi atau jabatan tertentu di dalam kehidupannya. Mungkin dia punya orang-orang yang di bawah dia sudah naik dalam satu jabatan yang tinggi, sehingga dia merasa apapun yang dia mau lakukan, dia bisa meminta kepada orang-orang yang di bawahnya untuk melakukan sesuatu. Tetapi apa yang bisa dilakukan oleh manusia itu sifatnya terbatas. Demikian juga kekayaan. Ada orang berpikir dengan uang yang banyak maka hidupnya ini akan aman. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dengan kasih daripada Tuhan, saya boleh ingatkan bahwa kekuatan, kekayaan tidak selama-lamanya akan bisa menolong kita. Karena apa? Karena semuanya terbatas. Tetapi hanya satu, yaitu Tuhan kita, yang dapat kita andalkan sepenuhnya dan mampu mengatasi segala persoalan kita. Yang setuju katakan haleluya. Kekuasaan, kekayaan bisa habis. Kekuasaan bisa berubah. Yang tadinya di atas bisa di bawah. Sakit penyakit bisa datang. Orang gak bisa beli kesehatan dengan uang. Berapapun banyak uang hari-hari ini, mereka ingin hidup. Kalau memang umurnya tidak bisa lebih panjang lagi, selesai Bapak Ibu. Tetapi sebaliknya, kalau seseorang percaya kepada Tuhan, mau sesakit apapun, seberat apapun penyakit yang dia alami, waktu dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berkenan untuk memulihkan keadaannya, Tuhan nyatakan kuasanya, maka saya percaya dia akan sembuh. Dia akan memuji dan bersaksi bahwa kesembuhan itu diterima daripada Tuhan. Bukankah firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 8 dan 9 sudah mengingatkan kepada kita? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami panas terik. Daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Dalam masa yang sukar, waktu kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka anugerah, kasih, berkat akan tercurah dari Tuhan untuk kita. Buat apa kita cari yang lain kalau ternyata Tuhan memang bermurah hati, Tuhan mengasihi kita, Tuhan sedia untuk menolong kita. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Bapak Ibu, masa yang sukar sudah disampaikan kepada kita melalui firman, bahwa memang akan datang masa yang sukar. Tetapi yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, mari siapkan diri kita agar kita tetap setia di masa yang sukar. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan kita agar ketika kita menghadapi masa yang sukar dalam kehidupan kita, maka kita lakukan 3 hal. Yang pertama berdoa, yang kedua tetap fokus kepada Tuhan, dan yang ketiga andalkan Tuhan sepenuhnya. Kiranya Tuhan menolong kita
biarlah kasih dan kemurahan Tuhan boleh tercurah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini dan menutup firman Tuhan. Mari kita sama-sama kembali berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur ketika kami melewati segala situasi, firman-Mu sudah lengkap tersedia bagi kami. Khususnya bagi kami yang hari-hari ini masih menghadapi keadaan yang sulit, yang kami katakan dalam bahasa kami masuk dalam masa yang sukar. Tetapi kami bersyukur karena firman-Mu telah disediakan bagi kami, agar kami tetap setia di masa yang sukar. Tuhan, tolonglah kepada kami, supaya kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk selalu berdoa kepada Tuhan, untuk kami fokus hanya kepada Tuhan, dan untuk kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, yang bisa menolong kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Ketika kami akan kembali dalam aktivitas kami selanjutnya, kami berdoa biar penyertaan dan kasih kemurahan Tuhan boleh terus menyertai dan melingkupi kehidupan kami. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang menyaksikan ibadah pada hari ini. Biar damai sejahtera Tuhan boleh turun dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita boleh mengangkat tangan, arahkan hatimu dengan percaya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kembalilah dalam aktivitasmu, di dalam kasih daripada Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, serta kuasa Roh Kudus yang ada di tengah kehidupan kita, menyertai dan menolong kita sekarang dan selamanya, sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih.